Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6A akan mempresentasikan mengenai visualisasi miskonsepsi asam basa yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Hilda Hanifah, dan rekan saya, Fitriani Solihah. Materi yang pertama yaitu yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri mengenai karakteristik asam basa. Nah, miskonsepsinya yaitu bahwa asam mengandung atom H dan dapat melepaskan ion H+ yang bersifat merusak dan hanya larutan asam yang berbahaya karena mengandung H+ yang bersifat merusak, sedangkan basa tidak berbahaya. Untuk teori sebenarnya, bahwa konsep yang benar adalah baik larutan asam maupun larutan basa itu akan bersifat berbahaya apabila pada konsentrasi pekat. Nah, dijelaskan dalam visualisasi makroskopik, ini ada mengenai praktikum uji asam dan basa yang diuji oleh kertas lakmus merah dan biru. Untuk alat dan bahannya, yaitu dari ekstrak kunyit, bunga sepatu, gelas kimia, cuka, juice lemon atau jeruk, obat proma, air sabun, ada pipet. Nah, dari alat bahan tersebut itu akan diuji keasaman dan basanya menggunakan kertas lakmus merah dan biru. Selanjutnya untuk visualisasi submikroskopik, ini dijelaskan bahwa perbedaan antara senyawa asam dan senyawa basa menurut Arrhenius sendiri. Arrhenius mengemukakan mengenai teori asam dan basa. Menurutnya asam itu sebuah senyawa yang melepaskan ion H+ dan benar. Nah, eh, itu penjelasan mengenai perbedaan antara senyawa asam dan senyawa basa menurut Arrhenius. Untuk visualisasi simboliknya, yaitu mengenai perbedaan reaksi asam dan reaksi basa. Nah, ini asam dan basa. Untuk materi yang kedua, yaitu mengenai teori asam dan basa. Nah, miskonsepsinya sendiri, senyawa yang mengandung atom H itu bersifat asam karena akan mampu menghasilkan ion H+ saat dilarutkan pada pelarut air. Sementara untuk teori sebenarnya, konsep yang benar adalah terdapat 3 teori asam basa yang mendefinisikan asam dan basa. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+, sedangkan basa adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah spesies yang mampu mendonorkan proton H+, sedangkan basa adalah spesies yang mampu menerima proton H+. Dan yang terakhir, menurut Lewis, asam adalah spesies yang mampu menerima pasangan elektron, dan basa adalah spesies yang mampu mendonorkan pasangan elektron. Nah, ini ada visualisasi makroskopik mengenai teori asam basa, yaitu sama dengan menguji keasaman dan kebasaan dari larutan tersebut. Ini larutannya tidak dia disimpan di dalam plat pepes, lalu kemudian diuji keasaman dan basanya menggunakan kertas lakmus merah dan nah, ini menunjukkan bahwa larutan X
dari lakmus merah menjadi warna biru, sementara di lakmus biru tetap jadi warna biru, bahwa larutan tersebut menjelaskan bahwa larutan bersifat basa karena ketika lakmus merah dia berwarna biru dan pada lakmus biru dia tetap berwarna. Selanjutnya untuk visualisasi submikroskopiknya. Ini perbedaan reaksi antara asam dan basa. Menurut teori yang dijelaskan oleh ilmuwan. Dan yang terakhir, visualisasi simbolik ini menjelaskan secara garis besar perbedaan asam dan basa. Jadi menurut Arrhenius itu rumus kimia asam harus mengandung atom H, sementara untuk rumus kimia basa itu mengandung fus hidroksil atau OH. Untuk materi yang ketiga yaitu mengenai kekuatan asam. Nah, miskonsepsi, semakin rendah nilai pH maka semakin asam karena pH memengaruhi kekuatan asam. Selain itu juga semakin rendah nilai pH maka semakin asam karena pH menunjukkan konsentrasi ion H+ di dalam larutan. Untuk teori sebenarnya yaitu kekuatan asam berhubungan dengan kemampuan asam untuk terdisosiasi atau terionisasi di dalam air yang dinyatakan dengan harga Ka. Semakin besar harga Ka suatu asam, maka semakin kuat asamnya. Nah, ini visualisasi makroskopiknya mengenai praktikum terdisosiasi. Ini alat bahan yang digunakan. Kemudian, secara visualisasi submikroskopik, yaitu dijelaskan mengenai terdisosiasi, derajat terdisosiasi. Nah, dijelaskan bahwa ketika asam dilarutkan, itu yang tadinya menyatu dia akan berpisah. Sementara untuk basa, dia akan tetap bersatu. Kemudian yang terakhir visualisasi simbolik, ini adalah salah satu persamaan dari derajat terdisosiasi. Ini contoh salah satu persamaan reaksi. Nah, untuk persamaan reaksi tersebut kita dapat menghitung mengenai dari mula-mula, kemudian bereaksi, kemudian sisa hasil akhirnya, dan dapat dirumuskan dengan menghitung persamaan berikut. Baik, materi selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Fitriani. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan memvisualisasikan miskonsepsi mengenai kekuatan basa. Nah, untuk miskonsepsinya sendiri, nah, kekuatan basa berbanding lurus dengan besarnya harga pH. Semakin besar harga pH, maka semakin besar larutan tersebut. Tetapi teori sebenarnya, kekuatan basa ini berhubungan dengan kemampuan basa untuk terdisosiasi atau terionisasi di dalam air yang dinyatakan dengan harga Kb.
Semakin besar harga Kb suatu basa, maka akan lebih kuat basanya. Nah, kita bisa lihat secara makroskopik dengan percobaan berikut ini. Nah, di sini ada praktikum yang mengetes suatu larutan itu bersifat basa ya, kekuatan basa dari suatu larutan. Ini yang pertama, ada basa kuat. Kita lihat setelah dilakukan pengecekan melalui indikator, pH-nya itu bernilai 13. Selanjutnya kita lihat untuk larutan basa lemah, ketika dicek menggunakan indikator, pH-nya itu, kita lihat bersama-sama pH-nya, nilai pH-nya itu adalah, nah, 11. Jadi semakin kuat nilai basa, maka akan semakin besar nilai pH-nya. Selanjutnya secara submikroskopik kita bisa lihat melalui ini ada partikel NaOH yang dimasukkan ke dalam larutan air. Selanjutnya larutan NaOH tersebut bereaksi dengan H2O di dalam larutan tersebut, sehingga larutan NaOH-nya semakin berkurang, dan kita lihat bersama-sama semakin berkurangnya larutan NaOH, maka semakin banyak terbentuknya ion Na+ dan ion OH-. Nah, kita bisa lihat hasil akhirnya bahwa NaOH, larutan NaOH-nya habis terionisasi dan terbentuk larutan. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita lihat secara simboliknya. Nah, kita lihat di sini yang warna merah dan biru bersatu itu NaOH, yang biru kita misalkan OH, dan yang merah itu kita misalkan Na. Kita lihat bersama-sama bahwa di dalam larutan senyawa NaOH ini semuanya terionisasi menghasilkan ion OH- dan Na+, dan nah, selanjutnya yang kelima ini mengenai miskonsepsi tentang larutan asam dan larutan basa sebagai larutan elektrolit. Nah, kita lihat miskonsepsinya bahwa banyak siswa yang beranggapan basa kuat itu bisa menghantarkan arus listrik karena memiliki kekuatan ikatan kovalen lebih besar daripada basa lemah. Padahal teori sebenarnya semua larutan asam dan larutan basa dapat menghantarkan arus listrik. Elektrolit adalah zat yang mampu menghasilkan ion-ion di dalam larutan. Seluruh asam maupun basa mampu terionisasi. Kekuatan elektrolit ditentukan oleh besarnya derajat ionisasi. Dikategorikan elektrolit kuat apabila mengalami ionisasi sempurna, sedangkan elektrolit lemah adalah zat yang mengalami ionisasi tidak sempurna. Nah, kita bisa lihat bersama ya secara makroskopik melalui praktikum berikut. Ini adalah praktik elektrolisis yang menggunakan larutan air garam. Bisa dilihat bersama ya untuk alat dan bahan dari percobaan tersebut. Nah, di situ ada larutan garam, kemudian kita rangkai alat untuk mengecek elektrolisis, dan kita lihat bersama untuk keadaan paku. Boleh diulang lagi videonya. Di dalam paku itu terdapat gelembung, dan kita bisa lihat bersama bahwa maksud saya lampu berhasil menyala dan terbentuknya gelembung di dalam air. Nah, ketika lampu bisa menyala dan terciptanya gelembung, itu menandakan bahwa larutan tersebut atau larutan NaCl tersebut bersifat elektrolit. Nah, kita bisa lihat bersama secara submikroskopiknya melalui animasi berikut. Nah, ketika saklar dihidupkan, maka terjadi aliran elektron dari katoda dan anoda, sehingga terciptanya banyak gelembung pada anoda dan katoda, sehingga bisa menghidupkan lampu yang telah dirangkai. Maka menandakan bahwa larutan tersebut merupakan larutan elektrolit kuat.
Nah, kita bisa lihat bersama secara maksud saya secara simboliknya ya. Di sini ada larutan HCl, di mana yang warna merah dan hijau itu merupakan senyawa HCl, yang berwarna kuning itu H+, dan hijau itu Cl-. Kita lihat bersama bahwa jika asam kuat itu ketika di dalam air, ia akan mengalami ionisasi sempurna atau terionisasi secara 100%. Seperti itu. Nah, konsep yang selanjutnya mengenai konsep derajat keasaman atau pH. Nah, miskonsepsi yang terjadi adalah siswa masih banyak beranggapan bahwa mengenai konsep kekuatan asam atau pH ini gitu. Nah, miskonsepsi ini disebabkan karena siswa tidak memahami pengertian dari pH dan tidak memahami bahwasannya larutan asam dan basa itu mengandung ion H+ dan ion OH- dengan konsentrasi tertentu yang apabila dikalikan akan menghasilkan nilai 10 pangkat negatif 14. Nah, padahal teori sebenarnya tingkat keasaman larutan itu tergantung pada konsentrasi ion H+ di dalam larutan. Seperti HCl, itu kan merupakan asam kuat ya, sedangkan asam cuka adalah asam lemah. Jadi, walaupun konsentrasi kedua asam tersebut sama, tetapi kandungan ion H+ dalam larutan itu berbeda. Sehingga konsentrasi H+ di dalam larutan itu sangat kecil. Contohnya, konsentrasi H+ di dalam air adalah 1 kali 10 pangkat negatif 7 molar. Nah, kita bisa lihat bersama secara percobaan makroskopisnya ya. Kita lihat. Ini ada percobaan larutan asam kuat dan asam lemah ketika diukur menggunakan indikator. Nah, ini yang pertama. Nah, pH-nya 3 ya. Sangat jelas ya, bisa dilihat perbedaan antara asam kuat dan asam lemah itu pH-nya berbeda. Oke, bisa kita lihat bersama secara submikroskopiknya ya. Sini ada larutan HCl di dalam air. Nah, yang pertama ini ketika ada molekul H2O, kemudian dimasukkan larutan HCl, dan ini ada larutan CH3COO. Nah, kita lihat pada larutan asam lemah itu H+-nya hanya dihasilkan sedikit. Sedangkan kita bisa lihat bersama kembali tadi di video yang pertama ya, yang larutan HCl, itu pembentukan H+-nya lebih tinggi atau lebih banyak karena pada asam kuat itu senyawa HCl terionisasi sempurna dan hanya menghasilkan ion H+ dan Cl-, sedangkan kita bisa lihat bersama pada larutan asam kuat, asam lemah maksud saya, kita lihat bersama CH3COOH ini tidak terionisasi sempurna, sehingga H+ yang dihasilkan itu sedikit. Nah, selanjutnya kita bisa lihat secara simboliknya ya. Di sini ada dua. Yang pertama itu ada HCl dan yang kedua ada HCOOH. Yang pertama ini HCl, kita lihat bersama. Ketika HCl dilarutkan di dalam air, maka itu akan menghasilkan ion H+ dan ion Cl- yang terionisasi sempurna. Nah, kita lihat bersama ya, semua molekulnya terpisah. Sedangkan kita lihat bersama pada asam lemah atau HCOOH. Nah, kita lihat bersama ketika HCOOH dilarutkan di dalam air. Nah, kita bisa lihat bersama ya bahwa ketika asam lemah dilarutkan di dalam air, itu tidak terionisasi sempurna. Artinya masih ada senyawa HCOOH yang terbentuk. Nah, di sana ada dua senyawa HCOOH yang terbentuk, dan yang terbentuk ion H+ dan ion HCOO- itu hanya 3. Maka asam lemah itu tidak terionisasi sempurna di dalam air. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.